Garuda Kaleng kembali mengguncang pecinta sepak bola Indonesia. Kali ini daftar pemain yang dipanggil menghadirkan banyak kejutan. Ada wajah lama yang kembali dipercaya, pemain muda yang akhirnya mendapat kesempatan, hingga pemain diaspora yang kembali memperkuat skuad Garuda. Namun yang paling menarik, beberapa nama besar justru tidak masuk dalam daftar kali ini. Apa alasan dibalik keputusan pelatih? Apakah ini pertanda akan ada perubahan besar dalam strategi timnas Indonesia? Di video ini kita akan membahas secara lengkap. Daftar pemain yang dipanggil, kejutan terbesar dari Garuda Kaleng terbaru, analisis kekuatan timnas Indonesia, dan peluang skuad Garuda di pertandingan mendatang. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir karena ada banyak fakta menarik yang mungkin belum kalian ketahui. Halo Garuda fans, selamat datang kembali di channel yang selalu membahas berita terbaru timnas Indonesia. Buat kalian yang selalu mendukung perjuangan skuad Garuda, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian sesama pecinta sepak bola Indonesia. Karena dukungan kalian sangat membantu channel ini terus berkembang. Pengumuman Garuda Kaleng terbaru akhirnya resmi dirilis oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Pelatih timnas kembali memanggil sejumlah pemain terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan internasional yang akan datang. Beberapa nama yang sudah sering menjadi andalan kembali masuk dalam daftar. Mereka diharapkan bisa membawa pengalaman dan stabilitas dalam permainan tim. Namun di sisi lain, ada juga beberapa pemain baru yang mendapat kesempatan emas untuk membuktikan kualitas mereka. Pemanggilan ini tentunya sudah melalui proses pemantauan panjang oleh tim pelatih. Performa pemain di klub, kondisi fisik, serta kebutuhan taktik tim menjadi faktor utama dalam menentukan siapa saja yang dipanggil. Dengan kombinasi pemain senior dan pemain muda, skuad Garuda diharapkan tampil lebih solid dan kompetitif. Setiap Garuda Kaleng hampir selalu menghadirkan kejutan. Dan kali ini juga tidak berbeda. Salah satu kejutan terbesar adalah masuknya beberapa pemain yang sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan bermain bersama timnas. Keputusan ini menunjukkan bahwa tim pelatih terus membuka peluang bagi pemain yang sedang dalam performa terbaik. Selain itu, ada juga pemain muda yang mulai dilirik untuk menjadi bagian dari masa depan timnas Indonesia. Langkah ini dianggap penting untuk membangun generasi tim. Namun di sisi lain, tidak dipanggilnya beberapa pemain yang sebelumnya menjadi langganan timnas juga menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan supporter. Apakah ini karena faktor cedera, atau memang bagian dari strategi baru tim pelatih? Hal ini tentu menarik untuk kita lihat dalam pertandingan nanti. Salah satu kekuatan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah kehadiran pemain diaspora. Pemain yang memiliki pengalaman bermain di liga luar negeri ini sering memberikan dampak besar bagi permainan tim. Kualitas teknik, pengalaman bermain di kompetisi yang lebih ketat, serta mental bertanding yang kuat menjadi nilai tambah bagi skuad Garuda. Beberapa pemain diaspora yang kembali dipanggil diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan, lini tengah, maupun lini serang. Kolaborasi antara pemain lokal dan diaspora juga menjadi salah satu kunci perkembangan timnas Indonesia. Dengan kombinasi tersebut, permainan tim menjadi lebih variatif dan sulit ditebak oleh lawan. Jika melihat daftar pemain yang dipanggil kali ini, timnas Indonesia memiliki komposisi yang cukup menarik. Di lini belakang, beberapa bek tangguh siap menjaga pertahanan tim agar tetap solid. Kecepatan dan kekuatan fisik para pemain belakang akan sangat penting untuk menghadapi serangan lawan. Di lini tengah, kreativitas dan kemampuan mengatur tempo permainan menjadi faktor utama. Para gelandang diharapkan mampu menghubungkan lini pertahanan dan lini serang dengan baik. Sementara di lini depan, kecepatan dan ketajaman para penyerang akan menjadi senjata utama untuk mencetak gol. Jika semua pemain bisa bermain sesuai dengan potensi terbaik mereka, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil impresif.
Banyak pengamat sepak bola memperkirakan bahwa tim pelatih akan menggunakan strategi yang cukup fleksibel. Formasi dengan 3 bek atau 4 bek bisa saja digunakan tergantung lawan yang dihadapi. Serangan cepat melalui sisi sayap kemungkinan akan menjadi salah satu senjata utama. Selain itu, pressing tinggi juga bisa menjadi strategi untuk menekan lawan sejak awal pertandingan. Namun yang paling penting adalah kekompakan tim. Sepak bola modern tidak hanya mengandalkan kemampuan individu, tetapi juga kerjasama tim yang solid. Jika para pemain mampu memahami strategi pelatih dengan baik, timnas Indonesia bisa tampil sangat berbahaya bagi lawan. Dengan skuad yang ada saat ini, harapan para supporter tentu sangat besar. Banyak yang berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil positif di pertandingan mendatang. Target utama tentunya adalah meraih kemenangan dan terus meningkatkan kualitas permainan tim. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Karena setiap penampilan bersama timnas adalah kesempatan besar untuk membanggakan Indonesia. Garuda Kaleng terbaru ini membawa banyak harapan bagi sepak bola Indonesia. Dengan kombinasi pemain muda, pemain berpengalaman, dan pemain diaspora, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil lebih kuat dan kompetitif. Namun tentu saja, semuanya akan ditentukan di lapangan. Sekarang giliran kalian, Garuda fans. Menurut kalian, siapa pemain yang paling pantas masuk dalam skuad kali ini? Dan apakah timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di pertandingan mendatang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.